Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 yang akan melakukan role play negara Kamboja. Anggota kami adalah Naya Zikrina, saya sendiri Masyad Zakwanzaki, Davi Rabin Gibran, dan Amielda Repamia Damani. Oke, next. Tema dari pertemuan kita adalah pembangunan ekonomi dan keamanan Kamboja setelah pandemi COVID-19. Next. Dan ini adalah referensi yang kita gunakan. Next. Saya uh, berrole sebagai Perdana Menteri Kamboja. Posisi saya di pemerintahan adalah Kepala Pemerintahan Negara Kamboja yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan kebijakan pemerintah. Fungsi saya sebagai Perdana Menteri adalah mengikuti sidang kabinet, mengelola cabang eksekutif, dan mengusulkan dan menominasikan. Kalau menominasikan jabatan-jabatan lain. Saya juga mewakili pemerintah dalam urusan domestik. Next. Saya Davi Rabin Gibran sebagai Menteri Luar Negeri yang posisi sebagai Sekretaris Jenderal Dewan Pembangunan Kamboja. Memiliki fungsi bertanggung jawab dan melaksanakan kebijakan luar negeri negara Kamboja. Halo, nama saya Naya. Saya jadi Menteri Ekonomi dan Keuangan. Posisi saya bagian dari Majelis Nasional Kamboja dan fungsinya mengawasi kebijakan ekonomi negara Kamboja. Oke, halo, perkenalkan saya Amielda Repamia Damanik sebagai Menteri Pertahanan dengan posisi bagian dari Parlemen Konstituen Simrep dengan fungsi pertama Supervising National Security, yang kedua Leading the Royal Cambodian Armed Force, dan yang terakhir Implementing Defense Policies. Sekarang kami akan mulai role play dari meeting tentang pembangunan setelah COVID-19. Selamat sore hadirin sekalian. Hari ini saya sangat senang menghadiri pertemuan Kamboja 2022 dengan tema pembangunan ekonomi dan keamanan Kamboja setelah pandemi COVID-19. Saya ingin menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi pada Menteri Luar Negeri, Menteri Ekonomi dan Keuangan, serta Menteri Pertahanan atas penyelenggaraan pertemuan penting. Secara pribadi, saya menganggap ini sebagai pertemuan yang sangat penting bagi Kamboja, memberi kita kesempatan untuk meninjau dan membahas pencapaian, tantangan, dan arah pembangunan Kamboja. Terutama dalam konteks kita perlu memikirkan kembali tentang pembangunan di era normal baru setelah krisis COVID-19. Untuk bergerak menuju pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif, diperlu penanganan tantangan global yang kompleks melalui kerjasama, solidaritas, dan persatuan dalam mencari solusi. Dalam semangat ini, meskipun kita belum membuka diskusi dan belum memiliki solusi yang spesifik, saya ingin mengingatkan semua orang bahwa Kerajaan Kamboja berhasil mengelola penyebaran COVID-19 secara efektif melalui penerapan kebijakan yang tepat dan tepat waktu. Untuk mengarahkan jalannya pembangunan ekonomi dan pertahanan di Kamboja, sebelumnya kita telah mengadopsi 4 fase. 4 fase itu adalah Kerajaan Kamboja selalu mengidentifikasi rakyat sebagai salah satu dari 4 prioritas. Yang pertama adalah jalan, air, listrik, dan rakyat. Khususnya mulai dari fase ketiga, Kerajaan Kamboja telah menetapkan rakyat sebagai prioritas utama, dengan fokus pada pengembangan sumber daya manusia, penciptaan lapangan kerja, dan pengurangan kemiskinan.
Apakah bisa dimulai pertemuannya, Menteri Luar Negeri? Ya, bisa. Baik, terima kasih Yang Mulia Perdana Menteri atas pidato pembukaan yang inspiratif dan apresiasi yang mendalam terhadap upaya kita semua. Kami sangat menghargai pengakuan Yang Mulia Perdana Menteri. Sebagian besar dari Kementerian Luar Negeri, kami sangat menyadari pentingnya kerjasama internasional dalam menghadapi tantangan global yang dihadapi Kamboja dan dunia pasca pandemi. Diplomasi yang kuat dan hubungan bilateral serta multilateral yang kokoh adalah kunci untuk memastikan bahwa Kamboja terus memainkan perannya dalam komunitas global. Dalam beberapa tahun terakhir, kami telah bekerja sama keras untuk memperkuatkan hubungan diplomatik dan meningkatkan kerjasama dengan mitra internasional. Salah satu fokus utama kami adalah menarik lebih banyak investasi asing secara langsung ke Kamboja, terutama untuk mendukung pemulihan ekonomi pasca pandemi. Kami juga mendorong partisipasi Kamboja dalam forum-forum internasional yang bertujuan untuk memperkuat ekonomi dan keamanan global. Kementerian Luar Negeri juga akan terus berkomitmen untuk mendukung pembangunan ekonomi Kamboja yang inklusif dan berkelanjutan, dengan fokus pada penguatan hubungan diplomatik, perdagangan internasional, kerjasama ekonomi, dan pertahanan dengan mitra-mitra yang strategis, dengan semangat solidaritas dan persatuan yang telah disebutkan oleh Yang Mulia. Kami akan bekerja keras untuk memastikan bahwa Kamboja tetap berada di jalur pembangunan yang berkelanjutan dan membawa manfaat bagi seluruh rakyat. Untuk berikutnya dalam upaya pembangunan ekonomi negara kita, Menteri Ekonomi mungkin dapat menjelaskan bagaimana kondisi ekonomi dan upaya apa saja yang telah dilakukan untuk pembangunan ekonomi kita. Menteri Ekonomi, dipersilakan. Baik, terima kasih atas Perdana Menteri dan Menteri Luar Negeri atas pemaparan terkait upaya pembangunan ekonomi Kamboja setelah krisis COVID-19. Saya sebagai Menteri Ekonomi dan Keuangan, saya ingin memberikan langkah-langkah yang telah kami ambil untuk mendukung pembangunan ekonomi Kamboja pasca pandemi. Untuk memastikan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, kami menerapkan sejumlah kebijakan, yaitu pengembangan ekonomi. Kami telah mendorong pengembangan ekonomi dengan mengurangi ketergantungan pada sektor manufaktur garmen dan pariwisata. Fokus kami sekarang termasuk pengembangan sektor teknologi, digital, agrikultur, dan energi terbarukan. Kami juga mengembangkan berbagai kawasan industri untuk menarik lebih banyak investor asing dan peluang kerja bagi masyarakat Kamboja. Yang kedua, peningkatan investasi infrastruktur. Kami telah meningkatkan investasi dalam pembangunan jalan, pelabuhan, infrastruktur digital untuk meningkatkan daya asing kami di pasar global. Dengan langkah-langkah ini, saya optimis bahwa Kamboja akan pulih dengan cepat dan mampu kembali ke jalur pembangunan ekonomi yang lebih kuat, inklusif, dan berkelanjutan. Terima kasih. Ya, terima kasih pemaparannya Menteri Ekonomi dan Keuangan yang sangat komprehensif terkait langkah-langkah strategis yang telah diambil dalam mendukung pembangunan ekonomi Kamboja. Upaya ini tentu menjadi bagian integral dalam pemulihan ekonomi kita pasca pandemi. Dalam perspektif hubungan luar negeri, saya ingin menambahkan bahwa Kementerian Luar Negeri juga telah mengambil langkah-langkah yang serupa untuk mendukung upaya ekonomi dengan memperkuat kerjasama internasional dengan sinergi antara kebijakan ekonomi domestik dan diplomasi internasional. Saya yakin Kamboja akan semakin diperhitungkan di kancah global, sehingga memberikan manfaat yang signifikan bagi kesejahteraan rakyat kita. Untuk pendapat Bapak Perdana Menteri terkait langkah yang telah dilakukan oleh Menteri Ekonomi dan Keuangan, menurut Bapak gimana? Ya, terima kasih Menteri Luar Negeri. Saya juga ingin menyampaikan apresiasi yang mendalam kepada Menteri Ekonomi dan Keuangan atas upaya keras dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan-kebijakan strategis yang telah memajukan negara kita. Langkah-langkah yang telah diambil termasuk penguatan sektor investasi, reformasi pajak, dan dukungan bagi sektor-sektor yang terdampak pandemi sangat penting dalam mempercepat pemulihan ekonomi kita. Saya sangat setuju bahwa integrasi kebijakan ekonomi domestik dengan diplomasi internasional yang diperkuat oleh Menteri Luar Negeri sangatlah penting. Kerjasama dengan mitra-mitra internasional baik dalam hal perdagangan, investasi, maupun bantuan teknis akan semakin memperkuat posisi Kamboja di arena global.
Kohesi yang terjalin antara kementerian yang terkait merupakan langkah yang tepat menuju stabilitas dan pertumbuhan yang berkelanjutan. Saya optimis bahwa dengan terus bekerja sama, kita akan mampu membangun masa depan yang lebih baik bagi rakyat Kamboja. Lalu bagaimana dengan perkembangan di bidang pertahanan pasca pandemi? Untuk penjelasan tersebut mungkin Menteri Pertahanan dapat menjelaskannya. Iya, baik. Terima kasih. Bapak Perdana Menteri atas pertanyaan yang sangat penting terkait perkembangan di bidang pertahanan Kamboja setelah pandemi. Saya juga ingin menyampaikan apresiasi kepada rekan-rekan saya di Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Ekonomi dan Keuangan atas upaya luar biasa dalam mendukung pembangunan ekonomi dan kerjasama internasional yang telah dijelaskan dengan sangat komprehensif. Pandemi COVID-19 telah memberikan pelajaran penting bagi sektor pertahanan kita. Keamanan nasional bukan hanya tentang kekuatan militer, tetapi juga mencakup ketahanan masyarakat dan ekonomi. Oleh karena itu, Kementerian Pertahanan telah mengambil langkah-langkah strategis untuk memastikan bahwa pertahanan nasional kita semakin kuat dan adaptif terhadap tantangan global yang terus berkembang, termasuk dampak dari pandemi. Ada 3 langkah utama yang telah kami ambil dalam rangka memperkuat pertahanan Kamboja pasca pandemi. Yang pertama, modernisasi pertahanan nasional. Kedua, peningkatan kerjasama keamanan regional. Yang ketiga, pendekatan berbasis rakyat untuk keamanan. Langkah-langkah ini diambil untuk memastikan bahwa Kamboja tidak hanya siap menghadapi ancaman tradisional, tetapi juga tantangan keamanan non-tradisional, seperti bencana alam, krisis kesehatan, dan ancaman cyber yang dapat mengganggu stabilitas nasional. Saya yakin bahwa dengan integrasi antara pembangunan ekonomi, diplomasi internasional, dan penguatan pertahanan, Kamboja akan mampu mencapai keamanan yang berkelanjutan dan memainkan peran yang lebih besar dari kawasan ini. Terima kasih. Ya, terima kasih Menteri Pertahanan. Pandemi COVID-19 memang telah menunjukkan kepada kita bahwa keamanan tidak lagi bisa hanya diartikan secara militeristik, tetapi juga mencakup ketahanan ekonomi, sosial, dan kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, saya sangat mengapresiasi langkah-langkah yang telah diambil oleh Kementerian Pertahanan, khususnya terkait modernisasi pertahanan nasional dan penguatan kerjasama keamanan regional. Modernisasi pertahanan menurut saya adalah kunci untuk memastikan bahwa Kamboja mampu merespons segala bentuk ancaman, baik tradisional maupun non-tradisional. Peningkatan kerjasama dengan negara-negara tetangga dan mitra regional juga sangat penting dalam menjaga stabilitas kawan yang kita cintai bersama. Pendekatan berbasis rakyat untuk keamanan adalah satu langkah yang sangat bijak. Karena pada akhirnya keamanan nasional adalah tanggung jawab semua elemen masyarakat dan pemerintah. Ketika masyarakat dilibatkan secara langsung dalam menjaga keamanan, kita akan memiliki fondasi yang lebih kuat dan lebih bertahan terhadap berbagai guncangan, baik itu bencana alam, krisis kesehatan, atau ancaman cyber. Saya sepenuhnya percaya bahwa dengan strategi-strategi yang telah diuraikan, kita akan terus bergerak maju ke arah yang lebih baik, memastikan bahwa Kamboja dapat memainkan peran penting di kancah internasional. Apakah ada hal lain yang perlu didiskusikan Menteri Luar Negeri? Dari saya merasa tidak ada hal lain lagi yang perlu ditambahkan. Pertemuan ini menurut saya telah mencakup segala hal yang diharapkan, dan saya siap mendukung semua implementasi hasil-hasilnya ke depannya. Dengan begitu, saya ingin mengucapkan terima kasih atas pandangan dan komitmen kalian semua. Saya sepenuhnya sepakat bahwa pertemuan ini telah menghasilkan diskusi yang sangat produktif dan bermanfaat. Saya juga percaya bahwa dengan semangat kolaborasi ini kita dapat melanjutkan implementasi langkah-langkah yang telah disepakati. Pemerintah Kamboja siap bekerjasama erat dengan Anda dan pihak-pihak terkait untuk memastikan kesuksesan dari hasil-hasil pertemuan hari ini. Dengan begitu, saya tutup pertemuan ini. Terima kasih.